Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini, yaitu 10 Muharram atau biasa disebut dengan 10 Asyura, 10 Syura. Di 10 Syura pada zaman dahulu pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Dijelaskan di dalam kitabnya para alim ulama, di antara peristiwa besar itu adalah diterimanya taubatnya Nabiullah Adam. Setelah Nabiullah Adam berdoa minta ampun kepada Allah atas kesalahannya, yang kesalahan itu menyebabkan Nabiullah Adam dikeluarkan dari surga, beliau mengiba, menangis, beristighfar, minta ampun kepada Allah dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, selama 300 tahun lamanya. Satu kesalahan minta ampun kepada Allah 300 tahun lamanya. Kita setiap hari berbuat salah, berbuat dosa, baru beristighfar 3 kali atau 3 hari sudah merasa diampuni. Ini perbedaan kita dengan para ulama, perbedaan kita dengan para anbiya, para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya kita jangan pernah terlena dengan kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah, yaitu Allah Maha Pengampun. Di saat kita berbuat dosa, beristighfar, minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni, akan tetapi Allah tidak pernah memberitahu kapan itu ampunan diberikan kepada kita. Jangan bosan-bosan minta ampun kepada Allah sampai akhir hayat kita. Minta ampun atas dosa kesalahan kita dari kecil sampai dewasa, sampai akhir hayat kita. Jangan pernah bosan. Peristiwa pertama adalah diampuninya Nabiullah Adam alaihissalam. Peristiwa kedua adalah berlabuhnya perahu atau kapalnya Nabi Nuh. Di saat pada waktu itu terombang-ambing di atas air yang begitu besar gelombangnya, yang menyelimuti bumi. Tiada banjir yang lebih besar, yang melebihi banjirnya pada zaman Nabi Nuh. Pada 10 Muharram, 10 Asyura, Allah berkenan mengizinkan perahunya Nabi Nuh ini berlabuh. Itu terjadi pada 10 Muharram. Kemudian peristiwa yang ketiga adalah selamatnya Nabiullah Ibrahim dari kobaran api yang dinyalakan oleh Raja Namrud, di mana pada saat itu api yang begitu besar dengan kayu bakar yang menggunung sudah siap untuk menghanguskan tubuhnya Nabiullah Ibrahim. Akan tetapi dengan kehendak Allah, di saat api sudah berkobar, Allah katakan, Allah perintahkan kepada api tersebut, ya narukuni bardan wa salaman, wahai api jadilah dingin. Dingin, maka jadi api itu menjadi dingin, sedingin Masjid Baitul Hakim. Sejuk. Api yang tadinya begitu panas akan siap membakar apa saja yang ada di dalamnya, akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala api itu menjadi sejuk sehingga Nabiullah Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud. Terjadi di 10 Muharram. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah selamatnya atau dibebaskannya Nabiullah Yusuf dari penjara setelah beliau mendapatkan fitnah bersama dengan Zulaikha. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah dikeluarkannya Nabiullah Yunus dari dalam perut ikan, di mana selama berhari-hari, wakilah dikatakan 40 hari 40 malam. Coba bayangkan, hidup di dalam perutnya ikan. Betapa pengapnya, betapa sesaknya napas, akan tetapi dengan izin Allah, dengan tasbihnya Nabiullah Yunus, dikatakan dalam satu riwayat hadis, andaikan bukan karena tasbihnya Nabiullah Yunus, maka Nabi Yunus itu akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Akan tetapi karena bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, lagi-lagi istighfarnya, redaksinya tidak jauh berbeda dengan istighfarnya Nabiullah Adam, mengakui bahwa dirinya telah menzalimi dirinya sendiri, mengakui yang berbuat salah itu adalah dirinya sendiri. Maka orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan kesalahan, atau di saat kita mendapatkan musibah, maka anggaplah musibah itu karena perbuatan kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah Maha Suci, Allah tidak pernah salah, yang salah itu kita. Maka di saat kita mengakui kesalahan kita, Allah sangat senang. Allah sangat senang terhadap hambanya, sehingga hamba tersebut akan diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari malapetaka yang sedang membelitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bebasnya Nabi Yunus itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram.
Kemudian peristiwa selanjutnya, sembuhnya Nabiullah Ayub dari penyakit yang begitu ganas. Tubuhnya digerogoti belatung, habis tulang-tulangnya kelihatan, membusuk. Tidak ada penyakit yang melebihi penyakitnya Nabiullah Ayub. Habis tubuhnya membusuk, tetangganya gak ada yang kuat saking busuknya. Akan tetapi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tanggal 10 Muharram. Betapa luar biasanya. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah dibebaskannya, diselamatkannya Nabiullah Musa beserta kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun. Diselamatkan dari kejaran Raja Fir'aun. Kalau ketemu dibunuh dengan kehendak Allah, perlindungan Allah, pembelaan Allah. Di tanggal 10 Muharram, 10 Syuro, Allah selamatkan Nabiullah Musa beserta kaumnya dan Allah binasakan Fir'aun beserta para pasukannya. Sehingga hari itu oleh umat Yahudi dirayakan. 10 Muharram, 10 Syuro dirayakan oleh umat Yahudi. Mereka juga berpuasa dalam rangka untuk merayakan diselamatkannya Nabiullah Musa saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebenarnya puasa 10 Syuro, 10 Muharram ini di zaman jahiliyah itu sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Rasulullah pun berpuasa rutin. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa? Hari ini kami berpuasa karena hari ini 10 Muharram ini Nabiullah Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah, ana haqqu bi Musa, saya lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah di saat Rasulullah SAW sudah mendapatkan firman perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih mengatakan, man syaa ayyasumahu falyasumhu. Barang siapa yang ingin berpuasa di 10 Muharram maka berpuasalah. Wa man syaa ayatrukahu falyatrukhu. Dan barang siapa yang tidak mau berpuasa, ya silakan. Jadi tidak dipaksa. Akan tetapi jangan kita meninggalkan fadilah keutamaan yang sudah disediakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal maktubah, as-sholatu fi jawfil lail. Salat yang paling utama itu adalah salat fardu, salat maktubah 5 waktu. Dan di bawahnya itu salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan di tengah malam, salat tahajud, qiyamul lail. Wa afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Dan puasa yang paling utama itu adalah puasa di bulan suci Ramadan. Dan puasa yang paling utama setelah puasa bulan suci Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, 10 Asyura. Maka jangan pernah, kalau bisa jangan pernah dilewatkan. Su'ila an syiyami yauma Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di bulan Asyura, 10 Muharram. Qal yukaffirus sanatal madiyah. Kata Rasulullah, puasa di 10 Muharram di situ akan bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kemampuan, punya kesempatan, maka berpuasalah di hari itu. Tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 10-nya barang siapa yang mau berpuasa hari ini, kalau hari ini belum berpuasa, tunggu tahun depan. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, 10 Muharram, 10 Asyura, di situ terjadi banyak peristiwa-peristiwa besar. Allah mengampuni dosa kesalahan, Allah menyelamatkan hambanya dari peristiwa-peristiwa bahaya yang besar. Maka jangan sia-siakan hari ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Kalau memang kita punya hajat yang besar, yang secara nalar tidak bisa diselesaikan, kalau kita punya masalah yang besar, yang sedang membelit kita, yang secara akal tidak bisa dihadapi, tidak bisa diselesaikan, maka gunakan hari ini untuk bermunajat kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, minta kepada Allah, sebagaimana para hambanya terdahulu diselamatkan oleh Allah, diselesaikan persoalannya oleh Allah. Jangan disia-siakan. Apapun hajat kita, sebesar apapun masalah kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak itu, perbanyak istighfar, akui dosa-dosa kesalahan kita. Apa? Punya hajat apa kita? Masalah dunia, masalah akhirat, minta kepada Allah di hari ini. Sebut asma Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, akui dosa kesalahan kita, minta apa yang menjadi hajatnya, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.